Halo gengs, and welcome back to podcast BEM AK Tekstil Solo. Di sini ada saya Septina Ika dan juga rekan saya Syah Putri. Di mana di sini kita akan memandu episode podcast pada kali ini. Nah, untuk podcast hari ini kita mengangkat tema tentang kesan-kesan praktik industri. Nah, sebelumnya kita ada tiga narasumber loh. Kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Untuk topik pada episode kali ini kita ada tiga narasumber, yang mana tiga narasumber ini adalah mahasiswa dari AK Tekstil angkatan 2022 yang mana sudah melaksanakan praktik industri di semester 1 ya? Iya. Oke, nah untuk teman-teman narasumber bisa memperkenalkan dirinya masing-masing, mulai dari pojok sana, bisa? Boleh? Oke, baik Kak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Fadila Syarofi dari Prodi Teknik Pembuatan Kain Tenun. Saya berasal dari Magetan, penempatan saya di PT BHS Tech. Terus untuk kemudian pesan dan kesan selama praktek industri kemarin itu alhamdulillah banyak yang menyenangkan. Kemudian kita juga dapat ilmu yang bermanfaat dan nanti ketika kita kembali ke kampus kita bisa saling share kepada teman-teman yang ada di kampus. Begitu Kak. Oke, untuk yang banyak yang cewek sendiri bisa. Oke, perkenalkan, nama saya Alia Regina Abidin. Saya dari Prodi Teknik Pembuatan Benang. Saya asal dari Kediri. Untuk penempatan saya di PT Sri Rejeki Isman atau biasa dikenal dengan PT Sri Tech. Untuk pesan dan kesannya kemarin pas PKL itu, alhamdulillah sih banyak ilmu yang sebelumnya nggak didapat dari kampus, apalagi kan kampus kekurangan mesin yang sebelumnya kita mungkin kalau saya kan orang awam nggak tahu tekstil itu gimana, jadi kalau PKL tuh kayak ya nambah pengalaman baru, nambah ilmu juga, soalnya itu terbantu gitu. Oke, itu tadi dari pengalaman di Alia ya? Alia, oke. Nah, untuk yang selanjutnya, yang terakhir, bisa perkenalkan dirinya. Ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bubi Moreno. Saya PKL penempatan di Dandiris dari Prodi Teknik Pembuatan Garment. Nah, kesan dan pesan saya selama PKL di Dandiris itu lumayan banyak pengalaman baik juga dan pengalaman buruknya juga. Nah, dan untuk pengalaman baiknya sih, alhamdulillah saya di sana belajar banyak. Saya mengerti macam-macam alat-alat yang digunakan untuk mempermudahkan menjahit seperti soksong dan lain sebagainya. Dan juga tahu mesin-mesin memotong seperti cutting dan mesin gelarnya, mulai dari cara pengoperasiannya dan mensortirannya agar pesanan tersebut tidak bercampur dengan pesanan yang lain. Dan untuk pengalaman buruknya sih ya ada aja sih yang di sana, karena kan di sana juga tempatnya orang kerja dan kita di sana hanya belajar, jadi tidak bisa semena-mena, jadi harus ada izin tertentu dari orang-orangnya. Nah, itu dari saya itu aja sih. Oke, berarti ini dari Kak Bumi, terus juga Kak Alia dan juga Kak Robi udah perkenalan nih ya. Oke, nah untuk itu kita langsung aja ke pembahasan topik kita, yang itu pesan dan kesan selama praktek industri ya. Nah, untuk yang pertama ini kita mau nanya nih, pengalaman apa yang paling berkesan selama praktek industri kemarin? Mungkin dari Bobby dulu bisa menjawab. Jadi pengalaman yang paling saya ingat di sana tuh pada saat saya belajar pembuatan pola. Nah, karena saya sebelumnya dari semester 1 dan kami belajar pembuatan pola itu masih menggunakan secara langsung, menggambar secara langsung dan menggunakan menggaris gitu ya. Jadi pada saat di sana saya itu langsung dihadapkan dengan pembuatan pola menggunakan sistem CAD. Itu tuh menggunakan komputer. Di situ saya belajar menggunakan mesin itu meskipun belum menggunakan ukuran secara asli, tapi saya sudah bisa lah untuk amatir, level amatir. Itu sih, itu sangat berkesan buat saya. Oke, menarik sekali ya ternyata untuk PKL-nya yang yang semester kemarin itu gitu. Nah, gimana sih suasana waktu praktik industri itu kalian, atau merasa kayak aku anak magang nih atau gimana gitu, atau kalian aku bisa kayak karyawannya, bisa bantu-bantu apa gimana gitu? Nah, untuk awal-awalnya sih saya merasa superior gitu kan, karena kan saya anak magang itu nggak terikat oleh siapapun. Jadi saya pada awalnya merasa saya tidak ada batasan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu saya kena dengan teguran-teguran, jadi saya
lumayan juga sih belajar bahwa oh ternyata di praktek industri itu nggak boleh begini, ternyata di sana tuh harus begini juga. Nah kayak gitu. Oke, untuk Kak Aya sendiri gimana sih pengalamannya waktu praktek industri? Apa juga semenarik untuk Kak Bobby atau gimana? Menarik sekali. Kita dapat selain pengalaman yang menyenangkan ya dapat pengalaman yang mengejutkan karena pas di PKL sana ada tragedi yang ya mesinnya meledak. Wow. Itu eksperimen Itu keren sih. pengalaman Wow, itu mengejutkan. Itu terus yang paling berkesan itu pas kita lagi kebetulan pas matkul perawatan mesin carding itu waktunya overhaul itu di mana mesin tuh turun mesin, jadi semua mesin itu bagian-bagian mesin itu yang perlu diganti dibongkar, semuanya kita bantu bongkar, ya seru. Jadi mesinnya dibenerin? Enggak, itu kan ada semua mesin itu kan ada masa pakainya, misal ini mesin 4 tahun, jadi selama 4 tahun dipakai nanti spare partnya ganti, apanya ganti, dalamannya ganti semua. kayak perawatan mesin gitu ya yang dilakukan rutin di pabrik itu. Nah itu tadi kan udah dari garment, terus juga dari benang. Nah selanjutnya dari kain nih, ada Kak Robi, silahkan. Oke, untuk kesan-kesan selama praktek industri kemarin itu banyak sih, terutama apa yang kita dapat dari kampus belum tentu didapat di industri. Kemudian yang ilmu yang ada di industri itu kebanyakan di kampus juga ada kurangnya, terutama pada bagian mesin. Kalau di kampus itu ada beberapa mesin doang. Ketika kita berada di industri itu mesinnya lengkap dan kita diperbolehkan untuk menggunakan atau mengoperasikan mesin, terutama pada mesin yang besar-besar seperti twisting, terus rewinding, warping, sizing, sama AJL dan lain sebagainya itu. Terus kemudian untuk pengalaman yang paling berkesan itu mesin twisting itu setiap mau pulang pasti mati toh. Nah itu ketika mesin twisting itu mati, itu berarti waktu untuk istirahat sama jam pulang. Nah itu sih berkesan. Waktu yang paling ditunggu-tunggu. Iya, pokoknya kalau mesin twisting itu udah mati, ya udah waktunya pulang kalau nggak istirahat. Nah itu tadi adalah pengalaman dan juga kesan-pesan ya selama ada di praktek industri. Kebanyakan mereka ini bercerita tentang gimana kesan-pesan mereka terhadap mesin-mesin yang ada di sana. Soalnya kan di kampus kita ini mesinnya terbatas ya. Jadi pas di industri itu kita akan melihat mesin-mesin yang mana itu sudah industri 4.0 dan juga sudah canggih-canggih. Nah, untuk yang selanjutnya, aku juga mau tahu nih skill-skill kalian yang kalian dapatkan waktu praktik industri kemarin. Untuk Kak Bobby bisa dijelasin? Untuk skill yang saya dapatkan di sana sih lumayan bervariasi ya. Untuk yang pertama tuh skill yang saya dapatkan seperti yang tadi saya sebutkan, itu membuat pola CAD gitu menggunakan komputer. Itu saya sudah alhamdulillah dapat tahu lah gimana cara membentuknya menggunakan garis-garisnya dan macam-macam fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Dan kemudian juga saya juga belajar, selain membuat pola juga saya juga belajar bagaimana membuat laporan cutting gitu ya, tentang berapa tumpukannya itu saya sudah mencobanya. Selain tumpukannya juga saya membuat laporan berapa pieces di setiap satu lapisan kain di situ saya juga. Terus selain membuat laporan, saya juga membuat tumpukan marker. Itu tuh kayak membuat tumpukan untuk bagian potongan-potongan itu ditaruh di mana untuk satu layer kain itu. Jadi efisiensi gitu ya? Iya, untuk mencari efisiensinya dari tumpukan-tumpukan itu agar pada saat dipotong tuh nggak banyak kain-kain yang terbuang gitu. Selain itu juga saya juga belajar bagaimana cara menganalisa kerja operator. Itu di situ saya juga menganalisa dan saya itu juga melihat bagaimana operator tersebut bekerja agar saya bisa gunakan skill-skill yang saya lihat saya gunakan di kampus. Kan dari operator-operator tersebut kan alhamdulillah mereka tuh menjadinya juga lumayan cepat dan sangat efisien gitu dari penglihatan saya. Dan jadi saya sempat praktekkan pada saat praktik operasi perakitan garment tersebut. Jadi saya praktekkan, saya terapkan, alhamdulillah jadi pada saat praktek tersebut saya jadi lancar gitu. Ya itu saja sih. Jadi dari Kak Bobby ini udah banyak banget belajar skill yang ada di PT dan sudah diterapkan ya di
kampus ini. Nanti mungkin yang untuk CAD dan lain sebagainya bisa diterapkan juga nanti di semester matkul, ya, di semester 4 nanti ada matkul itu. Oke, langsung next aja ke Kak Alia dari teknik pembuatan benang ya. Gimana nih ceritanya dari benang, skill apa aja nih yang digali dari praktik industri kemarin? Oke, jadi kan di kampus kan kita terbatas mesinnya, apalagi untuk mesin pemintalan benang sendiri. Seharusnya kan kalau di benang itu sebelum langsung ke pemintalan ada prapemintalan. Sedangkan di kampus itu mesinnya terbatas, nggak ada. Jadi cuma ada mesin drawing aja, itu pun yang jalan cuma satu. Jadi di pabrik itu kita dikenalin lagi mesin-mesinnya apa, mulai dari perawatannya juga kita tahu ini kalau masalahnya seperti ini kita nanganinnya gimana. Terus perawatan udah clear, nanti pengoperasian udah bisa, nanti baru kan kalau misal kita masukin raw material baru kan nanti kita mancing bahan dulu. Kalau di drawing udah bisa mancingnya gimana kita. Terus ada lagi quality control namanya. Di quality control itu ngecek kelancaran mesin, terus bahan yang masuk udah standarnya udah masuk sama kriteria yang kita butuhin apa belum, terus nanti hasil yang keluar itu udah cocok sama kualitas yang udah ditentukan gitu. Jadi kita tahu kalau QC itu nggak sebatas ngitung-ngitung hasil benang, hasil produksi doang, tapi kita juga ngecek mesinnya, kelancaran mesinnya ini gimana gitu. Oke, wah menarik sekali ya ternyata di benang. Iya, di benang. Jadi kayak kalau dari Kak Alia ini belajar skillnya itu menyeluruh ya, dari perawatan mesin, pengoperasian dan juga quality controlnya juga dipelajarin. Oke, untuk yang selanjutnya mungkin kita kan udah mendengarkan ya dari benang sama dari garmen ya kan. Kita kan belum mendengarkan juga yang dari kain tenun tuh gimana sih skillnya, coba bisa dijelasin dong. Kalau untuk dari kain tenun sendiri itu ya nggak jauh-jauh dari mesin. Kalau sebenarnya kalau di tenun itu kemarin waktu saya praktek itu hanya bagaimana sih cara menggunakan atau mengoperasikan mesin pada pembuatan kain tenun. Nah, kalau di Mbak Alia tadi kan ada quality control. Nah, itu nanti masuknya di kain tenun itu pelajaran matkul semester 3. Nah, jadi selama praktek industri kemarin itu masih belajar menggunakan pengoperasian mesin. Terus untuk skill yang didapat yaitu kita yang sebelumnya mengenal bagaimana cara untuk menghidupkan atau menyalakan mesin, kita di industri itu bisa mengoperasikan mesin atau justru bahkan bisa membantu operator yang ketika membutuhkan bantuan di sana. Terus selain bisa mengoperasikan mesin, kita jadi tahu cara skill berbicara dengan karyawan atau instruktur yang ada di industri tersebut. Itu Kak. Oke, bagus banget ya skill yang didapat tadi. Ini ya sesuai sama matkul yang udah dipelajarin di kampus juga. Bagus. Kalau dari garmen gimana tadi skillnya? Bisa mengoperasikan mesin juga atau gimana? Oke, jadi gini. Jadi gini. Panjang. Jadi gini. Untuk mesin sih yang saya coba sih pertama tuh mesin spreading sih. Itu mesin spreading ya. Saya mesin spreading itu saya nyoba dari ngambil kain sampai ngegelas sampai satu gulungan tuh saya udah coba. Spreading tuh mesin apa? Spreading tuh jadi itu kan kain ini udah di roll satu roll tuh. Jadi saya taruh di mesinnya terus ntar di spread dia tuh. Jadi ditaruh digelar. Ngegelar kain. Jadi kan spreading itu mesin pengelaran ya. jadi gaya kainnya kan digelar tuh di situ. Digelar habis itu dilanjut ke bagian cutting tuh. Jadi yang marker yang tadi dibuat tuh ditaruh di atasnya tuh baru dipotong sesuai polanya. Biar relaksasi ya kan. Iya, berarti kalau jadi Bobby juga mengoperasikan mesin ya kalau di sana. Operasi mesin juga. Oke, mungkin langsung aja next ke pertanyaan selanjutnya Kak. Oh iya, untuk pertanyaan selanjutnya itu kayak hambatan apa aja sih yang kalian alami waktu praktik industri kemarin? Mungkin bisa dijelasin untuk Kak Bobby. Jadi hambatan yang terbesar yang saya rasakan selama di industri itu cuman cara berkomunikasinya sih. Jadi kan di sana kan orangnya juga sibuk kan ya, pada kerja juga kan. Dan Jadi karakternya beda-beda ya. karakternya juga beda-beda, ada yang nyantai, ada yang serius, ada yang tipe kalau nggak bisa diganggu juga ada. Banyak. Jadi
sempat bingung juga sih sama dia bisa nanya apa enggak gitu. Jadi kan saya sempat tuh di pola CAD itu saya sempat kebingungan kan, karena baru pertama kali dihadapkan oleh membuat pola secara itu iya dengan komputer itu saya jadi bingung juga kan, saya pengen nanya tapi dia lagi kerja, jadi bimbang gitu pengen Terus nanya. kalau istirahat juga dianya udah istirahat gitu ya, jadi bingung sendiri gitu ya jadi. Denger bel langsung pada hilang. Itu kayak sangat disiplin waktu sih orang-orang. Disiplin. Oke, berarti ini ya hambatannya itu di cara komunikasi sama orangnya. Iya. Tapi hambatan itu udah bisa diatasi kan ya selama praktek kemarin? Atau Udah sih, Udah. alhamdulillah sih udah. Cuman jadi karena karena mereka juga pada sibuk, jadi saya juga melihat peluang-peluang nih dia lagi ngapain. Jadi kalau misalkan kelihatannya lagi nggak sibuk nih, nah itu langsung tanyakan saja mumpung masih sempat juga. Alhamdulillah kalau ingat juga. Jadi kalau nggak ingat juga catat dulu kan kadang Iya, tuh. pertanyaannya apa gitu ya. Padahal kalau lagi kelihatannya lagi sibuk banget ya saya coba-coba sendiri aja sih. Apa untuk hambatannya udah teratasi juga ya, dan kan jadi bisa direalisasikan untuk semester depannya kayak gimana gitu ya. Untuk yang dari benang mungkin gimana untuk hambatannya? Untuk hambatan sendiri itu datang dari mahasiswanya ya. Kan orang-orang pabrik kan cenderung ngasih tahu kalau kita tanya lah. Teman-teman itu kebanyakan dia tuh kayak kurang aktif gitu, kurang kayak kalau misal ini apa ya itu nggak ditanyain ke instrukturnya atau yang operator atau orang yang udah dititipin kita gitu, tapi mereka diem aja atau ditahan sendiri gitu, jadi bingung sendiri gitu sih. Hambatannya cuma itu. Sedangkan untuk karyawannya sendiri sih humble ya, kalau misal ditanya ya mesti jawab, sedangkan mahasiswanya sendiri itu kurang kayak nggak mau nanya. Iya. Kadang mukanya serem sih. Mukanya serem gitu. Iya, agak capek kan ya. Lihatnya kan pokoknya serem, kan mereka humble juga gitu kan. Mukanya serem-serem sih jujur. Takut duluan. Iya. Iya. Oke, tadi kan hambatan yang dialami Mbak Alia ya dan teman-teman yang belum aktif untuk tanya. Untuk hambatan itu udah terselesaikan, gimana solusi dari Mbak Alia selama praktek kemarin? Solusinya kemarin sih kita sebelum PKL kelar itu makan bareng biar kenal. Oke, jadi tiap istirahat atau pulang Enggak, makan itu bareng? jadi mau kelar PKL nih, kita mau kembali ke aktivitas kampus, mau bikin laporan dan segala macam. Nah, di akhir mau kelar PKL itu kita ngajakin makan sama mas-mas atau bapak-bapak yang kita dulu dititipin, iya itu. Jadi biar lebih kenal, lebih kayak di luarnya itu kayak gimana. Mungkin kalau di pabrik ya emang kayak gitu, emang fokus Emang kerja serius. atau emang serius ya orangnya, tapi sebenarnya sih enggak juga. Tuh. Jadi pendekatan ya di luar jam kerja. Jadi bisa gitu ya, baru tahu loh. Bisa. Bobi nih Baru bisa kepikiran. kita Bisa makan ditiru, dulu Bob. dan Robi. Baru tahu loh. Diajak makan dulu. Oke, yang selanjutnya ada Kak Robi nih, bisa jelasin hambatan kemarin pas waktu praktek industri itu apa? Untuk hambatan sendiri ya gak jauh beda sama mereka berdua, Kak Bobi sama Kak Alia, yaitu juga salah satunya komunikasi dengan karyawan pabrik maupun instruktur. Nah itu kebetulan juga apa ya, waktu kita ingin bertanya sesuatu mengenai mesin, itu ada operatornya yang tidak mau menjawab, atau istilahnya kayak dia menyerahkan apa yang kita tanyakan itu ke orang lain. Misal aku bertanya sama operatornya itu, nah operatornya itu loh tanya sama orang yang di sana aja, jangan aku sendiri ilmunya juga kurang, kebanyakan begitu sih Kak. Jadi makanya itu dari kita yang PKL agak sungkan sebenarnya untuk bertanya kepada operator, tapi mau nggak mau kita kan juga perlu ilmu yang akan kita buat nanti. Kita mau gak mau harus tetap bertanya ya, walaupun kadang responnya nggak sesuai apa yang diinginkan ya. Iya, sesuai mood. Nah, makanya itu kita juga perlu melihat bagaimana seseorang itu berinteraksi dengan kita, apakah itu mungkin bisa menguntungkan untuk diri kita maupun orang itu sendiri. Itu sih Kak. Bener. Mungkin bisa, kalau dari aku ada masukan, mungkin bisa nanyanya ke mentor. Kalau mentor kan emang udah diberi tanggung jawab ya untuk membimbing kamu. Jadi mungkin kalau ada sesuatu bisa nanya ke mentor nanti next time di praktek industri setelah ini. Nah,
untuk yang selanjutnya mungkin kayak kesan dan pesannya waktu praktek industri itu yang nggak terlupakan itu apa sih gitu loh. Mungkin dari Kak Bobi bisa dijelasin. Oke, jadi waktu saya di industri itu sempat ada pelatihan apa namanya, saya lupa deh itu. Jadi kayak misalkan ada kejadian darurat seperti misalnya ada bencana alam atau misalkan kebakaran gitu, ada mesin yang terbakar, jadinya harus ngapain gitu. Jadi di situ saya sempat mengikuti si acara dari itu. Jadi misalkan waktu itu kita lagi magang, sempat dikasih tahu sih oleh HRD yang di sana, bahwa ntar nih di jam 9 sampai jam 10 nih ntar ada ntar ada bel nih, alarm nih, ntar kamu ikut aja lihat. Ya, ikut drama. Lari gitu ya. Ada ya di situ. Iya, itu keren banget sih. Itu sampai dibuat bubuk dari kardus gitu kan. Jadi dibuat kardus isinya petasan gitu. Jadi pas dibakar tuh meledak itu keren banget sih. Pas dilihat sampai ada pakai selang juga kan. Oh iya. Iya, jadi ada pakai selang damkar tuh di situ kan ada tuh. Jadi disiram pakai itu keren banget sih, kacau. Berarti itu kayak apa? Pelaksanaan K3 ya? Iya, dalam industri itu ya benar, K3 itu. Nah, habis dari itu juga ada yang kecil juga kan, kayak di dalam tong itu, jadi di situ ada sampah, jadi kayak nggak setiap juga sih, jadi kebanyakan tuh ada yang nyoba pakai apar tuh, Ya, alat ringan tuh yang kecil tuh, Ya, yang jadi yang warna warna merah tabung. Itu sebenarnya juga pengen nyoba sih, cuman gak enak aja ngomongnya. Itu pengen nyoba sih. Oke, itu pengalaman yang paling nggak bisa dilupain ya. Untung udah di briefing sama HRD. Coba panik sendiri. Oke, itu tadi dari Kak Bobi, langsung ke Kak Alia nih. Gimana pesan dan kesan yang nggak terlupakan selama praktik industri semester 1 kemarin? Yang pertama yang mesin meledak tadi. Oke, Ya itu terkenang seumur hidup karena seharian wajahku pucat, takut mesinnya meledak. Oke, tapi safety kan ya sebenarnya. ya aman, nggak ada korban kok, cuma ya mekanik, operator semuanya ya Panik aja pucat ya. semua. Ya itu mesin satu rusak nanti ngadepnya sama manajer gitulah pokoknya panjang. Terus yang ada lagi tuh sama kayak Bobi, bukan ada pelatihan atau segala macam, tapi ada sangkutannya sama K3. Jadi itu suatu ketika pas kita bersihin mesin, masih cleaning sebelum perawatan mesin, itu tiba-tiba lampu peringatan kebakaran tuh nyala. Alarmnya habis itu nyala, panik. Nggak tahu itu ngapain, itu kenapa itu kayak gitu, itu ya udah panik aja, terus nggak ada yang ngasih tahu. Ternyata itu cuma ngecek, bukan simulasi, itu ngecek toh kalau alatnya itu nyala, terus ya alarmnya bunyi udah. Sini udah terlanjur panik, udah darah udah ngumpul di kaki, udah nge-freeze diem di tempat. Orang-orang kayak masih Udah tahu mungkin. Udah ketebak Udah tahu nih bakal cuma mastiin alat ini. Iya, mastiin alatnya cuma ya nyala gitu aja, ya udah itu sih. Tapi kalau yang mesin kebakaran itu sebenarnya emang kesalahan dari operator. Oh, atau yang gimana? meledak itu emang kesalahan dari operator. Jadi mesin carding itu gak boleh kemasukan benda-benda asing. Nah kebetulan kayaknya pas operatornya bersihin tuh sticknya nyangkut terus patah, masuk kan, nyangkut tuh kan silinder dua ya, roller itu kemasukan benda asing yang agak keras, daripada kan raw material kan halus ya, serat-serat itu kan halus, itu kemasukan stick ya udah Meledak gitu. Kalau meledak gitu. iya, sampai angus semuanya bengkok. Itu satu mesin kan ada pintunya itu buka semua, terus bagian-bagian partnya itu sampai kayak lompat keluar semua. Benar-benar meledak ya. Jadi Iya. kalau emang kita bekerja sesuai SOP sebenarnya aman-aman aja. Tapi Iya, karena itu. emang ada kesalahan dan kelalaian itu tadi ya yang menyebabkan Kelalaian kecelakaan karyawan. kerja. Iya. Seru juga ya ternyata pengalaman yang tidak terlupakan ya itu ya. Ini Kak Robi bisa kayak pengalaman apa sih yang nggak terlupakan waktu praktek industri semester 1 yang kemarin? Untuk pengalaman yang nggak pernah terlupakan itu, oke, mungkin kayak Kak Bobi sama Kak Alia kan ada penerapan K3 kerja. Nah itu sebenarnya ada di PT. Cuma kan kita yang PKN nggak dikasih tahu sama instrukturnya. Jadi kita nggak ikut berpartisipasi dalam acara itu tadi. Terus untuk pengalaman yang paling mengesankan itu ya waktu saya ikut
membantu kan itu di operator cucuk ada yang minta bantuan saya untuk ngangkatin dorong BIM yang isinya benang untuk dicucuk ke sisir. Nah waktu itu saya kan dorong kan BIM itu besarnya hampir seberapa ya, setengah badan kalau nggak segini kan. Waktu itu saya dorong kan, ada operator yang duduk di bawah cucukan itu. Saya nggak lihat, terus akhirnya saya dorong keras kan. Saya dorong keras terus mengenai punggung bagian belakangnya. Terus yang disalahkan bukan aku tapi temennya yang yang sudah kenal sama yang operatornya sana. Terus akhirnya disalahkan toh. Terus selang beberapa hari kan, saya di hati itu kayak ngerasa nggak enak gitu kalau nggak minta maaf. Terus sebelum pulang waktu itu saya minta ketemuan dulu sama mbaknya itu untuk minta maaf biar kalau pulang itu nggak ada beban gitu loh. Kalau semisal nanti nggak ada minta maaf kan jadinya terngiang terus nggak enak di hati. Terus dari pengalaman yang berkesan itu saya mengambil pelajaran kalau sebetulnya kita itu membutuhkan safety dalam bekerja. Nah semisal kayak komunikasi sesama operator agar tidak terjadi kecelakaan kerja, kemudian melihat medan yang ada di ruangan tersebut apakah itu aman atau tidak. Nah itu bisa dipastikan terlebih dahulu sebelum mengerjakan pekerjaan itu tadi. Nggak lihat sikon dulu langsung dorong. Nggak, soalnya kan itu BIM-nya besar kan, setengah badan dan orangnya itu kan duduk jongkok. Nah nggak apa-apa kan? nggak apa-apa, cuma sakit aduh gitu doang. Ini kan teman-teman dari semester 1 udah melaksanakan praktik industri ya, yang mana di semester 2 itu kan pasti ada praktik industri lagi. Iya. Untuk persiapannya di semester 2 tuh gimana sih buat teman-teman sendiri gitu? Ya kayak apa aja yang kalian siapin untuk menghadapi praktik industri di semester 2 ini. Kalian kan udah pernah mengikuti praktik industri sebelumnya, jadi pasti tahu dong. Pasti ada gambaran gitu, apa aja. Bisa dijawab dari Kak Budi? Iya, jadi hal yang saya siapkan yang pertama sih pertanyaan sih, itu penting banget. Iya. Jadi kan biar di sana kan biar nggak terlalu bosan juga kan ya. Jadi kita harus menyiapkan pertanyaan untuk kedepannya tuh mau menanya apa juga kan. Selain dari itu juga saya kan sempat belajar dulu nih kira-kira gambarannya pas PKL ngapain misalnya. Tapi biar pas nyampe sana tuh nggak diam aja gitu, nggak pelongo gitu kan, kayak orang pongo juga kan, nggak lucu sih itu. Itu aja sih persiapannya. Berarti kalau dari Bobi itu persiapannya adalah ini ya, mempelajari departemen-departemen yang ada di sana biar nanti pas di sana tuh nggak bingung gitu ya. Tapi sebenarnya kalau waktu praktek industri yang kemarin tuh dari anak-anak magang ada job desk atau emang dikhususkan untuk belajar saja? Atau observasi gitu doang? Oh, di PT saya sih hanya sebatas observasi sih itu untuk pengetahuan. Dan untuk di beberapa bagian sih juga ada yang melatih skillnya tuh seperti yang saya sebutkan tadi tuh yang marker, pola, saya yang dikatin juga buat laporannya yang kayak gitu-gitu aja sih. Sisanya selain dari itu sih observasi aja sih. Oke, berarti ada observasi dan juga praktek gitu ya tadi. Kalau dari Alia gimana? Aku sendiri sih persiapan mental sama fisik ya. Mental dulu ya. Itu penting. Itu apalagi fisik kan di sana kan ya. Jalan lama ya, jalan jauh. Iya, jalan jauh, terus kerjanya itu 8 jam, mulai jam 8 sampai jam 4 itu berdiri terus. Kalau duduk nanti dimarahi apa gimana, nanti diperingati kalau jangan duduk ya. Kadang kan kalau semisal operatornya pas capek ya, kadang kalau ngingetin kan agak gitulah. Iya. Jadi iya, kadang tergantung mood ya. Iya. Apalagi kalau di benang kan berisik, panas, berdiri terus, pulang jalan, berangkat jalan, ya udah gitu aja. Lebih ke mental sama fisik aja. Nah itu tadi dari Kak Alia ya, jadi persiapannya mental dan juga fisiknya ya. Fisiknya udah gimana nih? Udah Ya dibiasain gerak aja, dibiasain jalan aja. nggak rebahan terus gitu ya Kan soalnya kalau rebahan tiba-tiba jalan 2 kilo tuh kaget tuh. Oke, itu dari Kak Alia ya. Lanjut ke Kak Robi nih, gimana nih? Apa aja yang perlu disiapin Untuk yang perlu disiapkan praktek industri nanti, terutama yaitu kesiapan niat siap mental maupun siap material. Semisal kalau siap mental itu kita nanti di sana kita mau ngapain, ada kegiatan apa, pokoknya kita ketika kita berhadapan dengan seseorang, mental kita juga harus siap pasang badan gitu loh. Jadi harus siap dengan segala serangan mental yang ada di industri tersebut. Terus untuk kesiapan material itu seperti kayak nanti waktu
berangkat ke PKL nanti ngekos di mana, terus misal uang buat makan berapa, kayak mengatur manajemen Finansial finansial gitu loh. Terus untuk kendaraan naik apa nanti ke itu untuk niatkan juga untuk diri kita sendiri kan. Nanti semisal kita niatkan untuk membahagiakan kedua orang tua, otomatis akan memberikan dorongan untuk diri kita lebih semangat lagi menjalani praktek industrinya. Terus untuk yang kedua yaitu membuat jadwal atau agenda bulanan dan harian. Semisal nanti bulan ini apa yang harus dilakukan, terus untuk kegiatan hariannya, agenda hariannya kita nanti jam sekian sampai sekian tuh kita nyatet atau gimana gitu. Terus untuk yang ketiga yaitu disiplin terhadap apa yang telah diberikan industri kepada peraturan industri. Terus untuk yang selanjutnya itu ada menjaga kepercayaan orang. Semisal kita dikasih pekerjaan kan dari karyawan, entah itu operator maupun instruktur, kita juga harus menjalankannya. Jangan sampai tidak menjalankan, karena itu juga kan pasti menghambat produksi. Ya orang kalau udah dikasih kepercayaan, nanti kalau misal kepercayaan nggak dijaga kan nanti kesannya ya udah nggak percaya lagi sama kita. Terus terutama menjaga perasaan setiap orang. Semisal kita maka kita harus menyelesaikan tugas itu. Jangan tidak mengerjakan tugas itu. Kemudian kalau kita tidak sanggup, kita jangan bilang iya. Kemudian nanti ketika ditanyain apakah sudah selesai, kita jawabnya belum, itu jangan sampai gitu. Kalau kita tidak siap ya udah kita bilang tidak saja. Terus untuk yang terakhir itu membangun karakter seperti sopan, santun, terus 5S. senyum, Sapa. salam, terus minta maaf, terima kasih, sama minta tolong. Itu sih yang perlu. Persiapannya udah banyak nih. Alhamdulillah sudah banyak. Udah siap untuk PKL lagi nih. Sangat siap. Soalnya kan di tempat mana itu, di Pekalongan itu kan udah ada kayak booking gitu loh, kos ini buat anak mahasiswa tekstil gitu kan. Ya udah akhirnya kita juga konfirmasi sama ibu kos kalau nanti setiap semesternya kita akan ngekos di situ lagi, Bu. Jadi nggak usah bingung nyari gitu. Yang lain kan gimana, bingung juga nyari kos. Oh iya. Ganti-ganti ya? Enggak. Kenapa enggak? Agak curang. Aku sih jadi sebelum balik ke Solo atau balik ke, kan habis PKL kan nanti kembali kampus lagi. Nah itu sebelum kita balik itu aku udah nyari info. Oh ini kos foto gitu. Kita ngumpulin nomornya dulu, nanti kita calling. Berarti tadi dari teman-teman udah dijelasin satu-satu apa aja persiapan yang buat nanti PKL ya. Tadi ada nyiapin Pertanyaan. tadi nyari tahu tentang departemennya, pertanyaannya, terus juga nyiapin mental dan fisiknya, nyiapin juga untuk basic finansial, terus juga untuk basic manner ya tadi ya. Iya. Oke, tadi kan ini sempat nyinggung juga nih buat jaga selalu nama baik ya. Nah, gimana nih kiat-kiat kalian untuk menjaga nama baik kalian dan juga Akad Tekstil tentunya di perusahaan? Dimulai dari Kak Bobi, bisa langsung aja dijawab. Caranya gitu loh untuk menjaga nama baik gitu loh. Untuk menjaga nama baik sih yang pertama sih yaitu disiplin terhadap waktu sih. Yang pertama kan agar nggak keluar dari di departemen sebelum waktunya, seperti itu aja sih. Selain itu juga sebelum itu bertanya sih, cara-cara bertanya juga penting. Cara-cara bertanya Ya, agak sopannya juga. sopannya gimana, ngomongnya gimana juga, atau bahkan cara ketemunya kan juga beda-beda. Ada yang nggak mau diganggu pas jam kerja, ada yang bisa. Itu untuk salah satu menjaga yang baik. Nah, selain dari itu ada juga dimana kita meminta izin. Nah, meminta izin saya seperti memakai mesin atau bahan mana yang boleh digunakan atau apa aja yang nggak boleh disentuh. Nah, dari saya sih itu aja sih. Ya berarti lebih ke ini ya, cara komunikasi dan juga izin, terus juga menerapkan SOP juga. Gitu. Karena komunikasi itu penting ya. Iya, komunikasi sangat-sangat penting. Untuk dari Kak Alia sendiri gimana sih? Untuk menjaga nama baik kampus sih, kalau saya sih lebih ke gimana ya, lebih ke kalau di kampus kan kita bebas ya mau ngapain. Di sana lebih kayak kalau main-mainnya dikurangin. Kalau misal
main-mainnya dikurangin, terus lebih ke lebih hati-hati aja, kan kita berhadapan sama mesin, sedangkan semua mesin tuh ya ada resikonya masing-masing lah, ada bahayanya masing-masing, itu harus diwaspadai. Pokok harus fokus, harus konsentrasi, nggak boleh bercanda, jangan teriak-teriak gitu sih, kayak jangan bertingkah seenaknya, kemana-mana ya izin, jangan seenaknya sendiri gitu. Oke, ya, jadi kan emang kita di sana itu tujuannya untuk belajar, jadi ya kita harus mengikuti juga peraturan yang ada di sana itu kayak apa, kita harus ikut juga arahan dari mentor, budaya-budaya yang ada gitu ya. Kak Robi. Oke, dari Kak Robi gimana nih kiat-kiat untuk menjaga nama baik? Untuk menjaga nama baik itu sendiri dari saya mungkin ya karena seorang penuntut ilmu itu juga harus ada adab sama akhlak untuk berkomunikasi sama karyawan dan instruktur yang ada di sana. Terus kemudian selain dengan beradab dan berakhlak itu, kita juga bisa menjaga nama baik dengan cara disiplin. Semisal kita masuk industri itu jam 8, kita harus datang sebelum jam 8, misalnya jam 8 kurang 15. Nah itu, terus nanti semisal kita berada di dalam industri, itu kita tunjukkan apa yang kita peroleh dari kampus, kita menunjukkan diri kita itu apa yang mencerminkan kampus kita. Kayak semisal gimana, ini loh yang saya dapat dari kampus Akad Tekstil Solo, bisa dibagikan ke industri. Jadi terus kayak simbiosis mutualisme. Iya, saling menguntungkan. Bertukar ilmu aja gitu. Itu aja sih Kak dari saya. Aku mau tanya juga nih untuk kalian semua nih ya, seberapa penting sih praktik industri buat dunia kerja? Untuk kalian kan pasti sudah penempatan juga loh di sana, pasti kan juga kerjanya di sana juga. Itu apakah penting sih praktik industri gitu? Mungkin dari Bobby bisa dijelasin dulu. Oke, jadi kalau dari saya sih untuk praktik industri itu menurut saya sangat penting ya, karena saya kan juga dari lulusan SMA gitu ya, jadi masih agak awam untuk bidang tekstil ini. Jadi pada saat saya terjun langsung ke dunia industri itu, saya juga melihat bagaimana cara orang tersebut bekerja, mulai dari cara dia berinteraksi ke atasan atau ke bawahannya, bagaimana kalau misalnya ada rapat atau ada sekalipun ada masalah-masalah dalam masalah seperti menghadapi operator gitu ya, karena kan di sana kan para orang tuh juga saling berinteraksi ya, ada yang berinteraksi dengan bawahannya, terkadang bawahannya itu juga banyak, dan karena dia tidak tahu, dan juga banyak kan tuh ada yang ngeyel juga kan. Jadi saya juga belajar tuh cara menghadapi operator yang seperti itu ya. Dan juga selain belajar itu, saya juga tahu gambaran secara kasar pekerjaan yang akan saya dapatkan itu kira-kira tuh bagaimana cara kerjanya gitu, meskipun hanya secara kasar tapi setidaknya saya cukup tahu. Oke, jadi dari praktek industri ini Bobby bisa belajar ya nanti di dunia kerja bakal seperti apa gitu, untuk memposisikan diri gitu. Jadi penting ya ada praktek industri di setiap semester ini. Oke. Itu dari pandangan Kak Bobby. Nah, kalau menurut Kak Alia gimana nih? Buat saya sih praktik industri itu penting banget ya, soalnya ya sama kayak Bobby, saya dari SMA, saya orang awam, saya nggak tahu tekstil, apalagi industri, saya nggak tahu itu gimana, nanti di sana kayak gimana kondisinya, orang-orangnya seperti apa, kita kerjaannya gimana. Jadi kalau kita praktek itu udah ada gambaran, oh kerjanya kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini, operatornya ada emang beberapa orang yang kayak karakternya berbeda-beda, ada yang gini, ada yang gitu. Kita jadi lebih kenal banyak orang, lebih banyak belajar lagi tentang orang lain, tentang industri apalagi tekstil itu sendiri. Ya kita bisa mempersiapkan masa depan lah ya, apalagi kita setelah lulus nanti langsung kerja ke industri tersebut. Jadi kita nanti bisa nih kira-kira oh aku kalau di operator di mesin ini nggak bisa nih, aku kayaknya nanti cocoknya di sini. Kalau semisal ada peluang masuk ke posisi tersebut atau masuk ke karyawan di divisi tersebut gimana, atau kita ya bisa nyiapin diri aja untuk kedepannya gimana, apalagi kita kan lulus dari sini langsung kerja di sana. Jadi sama ya, at least kita bisa prepare nih kalau kerja di sana bagaimana, dan juga bisa bangun relasi juga untuk
di sana nanti biar kita pas kerja itu udah ada penyesuaian, tinggal nggak adaptasi lagi gitu ya. adaptasinya udah pas Udah. waktu PKL kemarin gitu ya. Oke, itu tadi dari Kak Bobi dan juga Kak Alia. Sekarang dari Kak Robi nih, gimana? Kalau untuk praktek industri sendiri itu ini menurut saya sangatlah penting untuk menunjang karir di masa depan kan, terutama dari dua orang dan saya itu mempunyai latar belakang yang sama. Salah satunya dari SMA juga saya. Dari SMA juga? Ya, makanya dari itu. SMA. Oh iya, sama. Makanya dari itu ketika kita pertama kali merasakan namanya PKL atau praktek industri, oh ternyata begini PKL yang selama ini mungkin teman-teman SMK laksanakan. Jadi kita tahu sebelumnya PKL kayak kita ngapain nanti di sana, terus apa yang perlu kita lakukan dan persiapkan selama PKL tersebut. Terus untuk peranan praktek industri sendiri itu untuk menunjang karir di masa depan itu sangatlah berperan besar ya, terutama sangat berperan ya gitu. Terus misal kita kan belajar dengan sungguh-sungguh kan, nanti setelah lulus nanti kan kita juga bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul dalam bidang tekstil. Itu sih Kak dari saya. Mindsetnya ya. Oke, nah dari teman-teman ini kita mau nanya nih, pesan dan kesan apa yang mau kalian sampaikan ke teman-teman yang mau industri maupun yang sudah melaksanakan praktik industri, apa aja nih? Dari Kak Bobi dulu. Oke. Yang pertama itu kalau gabut tolong dikondisikan ya. Karena kalau gabut tuh kadang suka aneh-aneh gitu. Iya, itu kalau gabut tuh kadang suka aneh-aneh gitu kitanya kan. Entah main HP atau ngapain gitu ya. Nah, terus poin kedua itu praktik industri itu agak beda dengan yang namanya di SMK gitu. Karena kan yang di SMK itu berdasarkan cerita dari teman-teman saya itu hanya fotokopi file lah atau beli gorengan, beli gorengan, Gampang itu ya. pelancongan gitu ya. Karena PKL di kampus itu udah nggak kayak gitu lagi, udah nggak ada tuh yang kayak gitu. Kita justru di sana tuh kita belajar, bahkan sempat bekerja juga. Bekerja tuh dalam artian membantu operator gitu ya, nggak kerja dari 8 jam 8 sampai jam 4 gitu, nggak. Maksudnya tuh membantu gitu, iya. Kita tuh nggak fotokopi, nggak suruh fotokopi atau suruh beli gorengan. kalau main HP misalkan gak dimarahin, jadi nggak gitu. Jadi PKL itu dengan yang di SMK itu beda. Itu aja sih dari saya. Nah, kalau dari Kak Alia apa nih yang mau disampaikan ke teman-teman? Untuk dari saya sendiri sih fisik ya, tolong ya jangan capek-capek. Itu pokoknya kalian kalau pulang ya udah mandi, sholat, kalau yang sholat atau sembahyang ya udah tidur, jangan kelayapan, apalagi jangan main-main kemana yang jauh gitu. Nanti kalau besok sakit yang repot temennya. Tuh, terus terus kalau di industri itu jangan main-main ya, nggak boleh ya, kita harus ikuti peraturan yang ada. Itu ya itu sih. Oke. Nah, itu tadi udah dari garmen dan benang nih. Sekarang dari kain, dari Kak Robi gimana nih pesan-pesannya? Untuk kesan saya terhadap teman-teman mahasiswa, terutama kita kan ini masih muda kan, masih mungkin ada yang umurnya masih di bawah 20 tahun ataupun mungkin di atas 20 tahun sedikit. Maka dari saya berpesan untuk mumpung masih muda, cari ilmu sebanyak-banyaknya supaya nanti waktu kita tua kita nggak menyesal sedikit pun. Terus terutama semisal kalau ada yang ilmu yang belum didapat dari kampus, carilah sebanyak-banyaknya di industri, karena itu kesempatan yang mungkin jarang teman-teman mahasiswa perhatikan, terutama saat praktek di industri. Itu dari saya. Nah, oke. Untuk teman-teman tadi kan udah bagi pesan-pesan nih untuk teman-teman. Nah, selanjutnya kita bakal denger nih motivasi dari teman-teman untuk teman-teman yang mau praktek industri apa aja nih. Dari Kak Bobi dulu motivasinya praktek industri. Jadi motivasinya untuk kalian adalah hidup itu cuma sekali. Jadi manfaatkanlah dengan baik karena hidup itu cuma sekali. Iya. Oke, jangan lupa hidup itu cuma sekali ya teman-teman. Memang waktu nggak bisa diulang ya. Itulah. Untuk selanjutnya untuk Kak Alia sendiri itu motivasinya apa sih? Motivasi dari saya adalah nggak apa-apa, nggak semangat, yang penting nggak suren, tetap dijalani aja, yang penting nggak suren gitu. Oke, dari Kak Robi. Kalau motivasi saya untuk teman-teman mahasiswa yaitu yang selama ini saya pegang teguh
sampai sekarang, yaitu khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Begitu. Hobi dakwah kayaknya. Nah, jadi motivasi untuk kita semua ya teman-teman dari motivasi ini. Nah, oke, dari tadi kita udah bahas ngobrol banyak nih. Yang pertama tadi mulai dari pengalamannya apa, terus skill yang didapat di industri itu banyak banget yang kita bisa mengoperasikan mesin, kita tahu mesin-mesin yang nggak ada di kampus tapi kita bisa pelajarin di perusahaan. Terus juga selain itu kita ada hambatan-hambatan yang tadi udah dijelasin dari teman-teman. Itu hambatannya itu sebenarnya di komunikasi, terus juga di semangat kita ya. Jadi untuk semangat dan juga komunikasi itu dijaga dan dibuat lebih baik lagi cara komunikasinya agar nanti bisa melakukan praktek industri tanpa ada hambatan. Nah, kalaupun ada hambatan yang yang terjadi saat praktik industri, jangan lupa kalian jangan pernah menyerah. Kita harus menghadapi hambatan tersebut. Seberat apapun itu, kita masih punya teman. Jadi kalau ada hambatan atau ada kendala di praktik industri, kita bisa sharing ke teman-teman. Jangan lupa kita ada teman-teman ya. Jadi teman itu sangat berguna di saat praktik industri. Daripada kita stres sendiri, lebih baik kita berbagi informasi ke teman-teman gitu ya. Nah, selain ada hambatan tadi, kita juga sudah membahas nih untuk praktik industri kedepannya itu apa aja yang perlu disiapkan, terus juga gimana cara menjaga nama baik, itu tadi sudah dijelaskan ya dari teman-teman. Pembahasan untuk topik pesan dan kesan praktik industri ini kita sudahkan di sini. Kita akan membuat episode-episode lain lagi dengan tema yang tentunya baru dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.